Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa sama-sama dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, untuk pertemuan kita hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi memahami isi cerita. Oke anak-anak, di sini pasti suka membaca cerita kan? Nah, cerita yang menarik pasti memiliki isi dan informasi yang bisa kita sampaikan kepada orang lain. Sebuah teks cerita akan ditulis dalam beberapa paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat. Apa sih isi cerita itu? Isi cerita adalah kalimat pokok atau inti dari sebuah cerita. Nah, isi sebuah cerita bisa kita temukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Satu kalimat itu biasanya diakhiri dengan sebuah tanda titik. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak kalimat utama itu apa? Betul, kalimat utama disebut juga kalimat topik, yaitu kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok yang mengandung keseluruhan isi paragraf. Nah, jika pada suatu paragraf tidak terdapat kalimat utama ya anak-anak, maka paragraf tersebut tidak mempunyai isi. Setelah kalimat utama, biasanya diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Kalimat utama bisa kita temukan yang pertama di kalimat utama berada di awal kalimat atau kalimat deduktif. Kalimat ini terdapat kata adalah, ialah, merupakan. Tidak boleh ada kata sementara itu, di samping itu, di sisi itu. Yang kedua, kita bisa temukan kalimat utama di akhir kalimat atau kalimat induktif. Kalimat yang terdapat kata oleh karena itu, dengan demikian, dan jadi. Nah, apabila kita sudah menemukan seluruh kalimat utama dalam sebuah paragraf di sebuah cerita, berarti semua kalimat utama tersebut dapat langsung kita jadikan sebagai isi cerita. Dan apabila kita sudah menemukan isi cerita tersebut, berarti isi cerita tersebut bisa kita jadikan informasi. Langkah menentukan informasi dari sebuah cerita. Yang pertama, kita tentukan dulu kalimat utamanya. Yang kedua, jadikan kalimat utama sebagai isi cerita. Yang ketiga, tentukan informasi dari isi cerita tersebut. Untuk menentukan informasi, kita harus membaca dengan teliti dan cermat cerita dari awal sampai akhir. Coba lihat di bukunya ada wacana ya yang berjudul mengolah bahan dasar pakaian. Nah, dari cerita ini kita akan tentukan isi ceritanya seperti apa dan informasinya seperti apa. Oke, yang pertama harus kita lakukan adalah membaca dengan teliti dan sungguh-sungguh. Di sini ada 5 paragraf, berarti nanti ada 5 kalimat utama dan 5 isi cerita. Kita baca bareng-bareng ya. Yang paragraf pertama, Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Nah, di sini kalimat utamanya mana anak-anak? Iya benar, kalimat utamanya adalah Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Itu yang paragraf pertama ya.
Yang paragraf kedua, dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan. Semua diolah menjadi pakaian. Kalimat utamanya mana? Ya, yang dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Itu paragraf yang kedua. Sekarang kita ke paragraf ketiga. Saat ini, bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat. Serat dipintal menjadi benang, lalu benang ditenun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih. Kalimat utamanya mana, anak-anak? Ada yang tahu? Iya, yang saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Paragraf yang keempat, cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya kain dijahit dengan tangan, kemudian kain dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan dengan kaki. Saat ini kain dijahit dengan mesin jahit modern. Kalimat utamanya adalah cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Itu. Yang paragraf terakhir, pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Bahan dasar yang digunakan semakin banyak. Mesin-mesin yang mengolah bahan dasar juga bertambah canggih. Pakaian yang dihasilkan juga semakin beragam. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita memiliki pakaian. Kalimat utama di paragraf kelima ada pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Nah, setelah kita menentukan kalimat utama dan isi ceritanya, kita bisa tulis seperti ini. Setelah itu kita bikin informasinya. Informasi yang bisa kita tulis dan kita rangkumkan dan dari isi cerita itu ada: Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Dahulu, bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Saat ini, bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Pembuatan pakaian pun berkembang dengan cepat. Alhamdulillah, sudah selesai materi kita hari ini. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Makasih sudah hadir pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.